Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tabaru dan macam-macamnya, yang terdiri atas saya, Muhammad Ali Rahman, Muhammad Salahuddin Akbar, dan Angel Oasis. Oke, langsung ke materi pertama. Akad tabaru. Pengertian akad yaitu pernyataan melalui ikatan dan kobul, yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada suatu perikatan. Seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syariah. Sedangkan maksud berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilik dari satu pihak ke pihak lain. Tabaru berasal dari kata tabaro, tabaroun, yang artinya sumbangan, hibah, kebajikan, dan derma. Orang yang menyumbang disebut mutabari atau dermawan. Niat tabaru merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabaru merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan tabaru dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Tabaru dapat dilihat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa'atun nisa as-sodu kutahina nihlah wa ing tibna lakum ang sya'im minhu nafsang fakuluhu hani ammari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dalam ayat di atas ditunjukkan hukum anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudaranya yang memerlukan. Akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil, yang mana mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang. Penderma atau mutabari yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasalil habatin ambalat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Selanjutnya itu ada rukun tabaru. Yang pertama itu ada wahib, pemberi hibah atau tabaru, yaitu pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan atau ditabarukan kepada orang lain. Yang kedua itu ada al-mauhub lahu, penerima hibah atau tabaru. Adalah siapa saja, maupun itu dia laki-laki, perempuan, tua atau muda, bahkan muslim dan non-muslim. Al-mauhub, barang atau harta yang akan diberikan, yaitu barang, harta, atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik, diisyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan. As-sigah atau ijab dan qabul, yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, baik melalui lisan ataupun perbuatan. Oke, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar. Silakan. Ya, saya akan menyampaikan syarat-syarat tabaru atau hibah. Syarat wahib atau pemberi.
hibah atau tabaru adalah pemberi hibah tabaru disyaratkan memiliki ahliyah atau kecakapan untuk bertabaru. Tidak sah hibah dari anak kecil, orang yang tidak waras, namun non-muslim boleh memberikan hibah pada seorang muslim. Demikian juga sebaliknya. Syarat untuk penerima hibah. Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian, baik tua, muda, besar, kecil, laki-laki maupun perempuan, bahkan muslim dan non-muslim. Yang ketiga adalah syarat dalam sigat. Disyaratkan dalam sigat, ijab dan qabul dengan lafaz atau kalimat apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta atau sesuatu. Sebagian mazhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja atau tanpa kabul untuk mengadakan akad hibah. Syarat dalam mauhub atau sesuatu yang dihibahkan. Yang pertama adalah syarat sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah. Yang kedua adalah sesuatu yang dihibahkan atau ditabarukan harus merupakan sesuatu yang bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai secara syariah seperti hammer, berhala, bangkai, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya. Yang keempat adalah sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui seperti jumlah uang, luas tanah, lokasi, atau daerah, dan sebagainya. Yang kelima adalah sesuatu yang dihibahkan harus bebas dari goror. Yang keenam adalah sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang atau harta milik bersama yang belum terbagi. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat diserah terimakan. Macam-macam akad tabaru. Yang pertama adalah al-wadi'ah atau penitipan barang. Dalam bahasa Arab, penitipan wadi'ah artinya meninggalkan. Wadi'ah adalah sesuatu dalam bentuk barang yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga. Menurut Said Sabiq, penitipan barang adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik. Jadi merupakan perjanjian real. Yang kedua adalah wakalah atau pemberian kuasa. Pemberian kuasa secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang atau kekuasaan kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya. Selain menerimanya, orang yang menerimanya juga melaksanakannya atas nama pemberi kuasa. Yang ketiga adalah wakaf. Wakaf merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara gramatikal bermakna menahan atau berhenti. Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta tertentu yang boleh diambil manfaat daripada zatnya untuk digunakan pada tujuan kebajikan. Dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh dijadikan jual beli. Yang keempat adalah hibah. Hibah atau pemberian yaitu pemberian barang secara mutlak tanpa ada sebab dan tanpa ada penukar atau imbalannya. Pemberian hibah dapat berbentuk barang atau harta benda. Pemberian hibah bisa dikategorikan sebagai infak. Dalam praktiknya, hibah dapat dilakukan oleh perorangan, artinya dari seseorang ke seseorang. Dapat juga dari seseorang kepada lembaga atau sebaliknya, dari lembaga kepada seseorang. Atau dapat juga dilakukan dengan dari suatu lembaga kepada lembaga yang lain. Yang kelima adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan dengan keadaan setelah meninggal, baik diucapkan dengan kata-kata atau secara tertulis. Wasiat dibuat secara tertulis saat ini banyak dibuat dalam bentuk notaril. Wasiat dalam bahasa Belanda adalah testamen yang diatur dalam buku kedua KUH Perdata. Jadi bukan termaksud dalam kategori hukum perikatan. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Pinjam meminjam atau qard. Qard adalah potongan menurut ilmu fikih adalah harta yang dipinjamkan
seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan. Hukum qard adalah sunnah bagi yang meminjamkan atau mukrid karena merupakan bentuk tolong-menolong dari kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan. Islam memperbolehkan orang berutang serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh. Karena menerima harta untuk memanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pengutang muktarid mengembalikan harta seperti itu. Dalam surat Al-Hadid ayat 11, ya, dijelaskan bahwa barang siapa yang meminjamkan karena Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Lempar ke pemateri selanjutnya, Bar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel. Ketentuan-ketentuan qard adalah sebagai berikut. 1. Barang yang dipinjam atau dihutang menjadi milik dan tanggungan penghutang atau muktarid sampai masa ia mengembalikannya. Yang kedua, boleh ditentukan batas waktu utang. Tetapi jika tidak dibatasi itu lebih baik karena itu meringankan penghutang atau muktarid. Yang ketiga, jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh seperti ketika saat dipinjam, dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah mengalami perubahan berkurang atau bertambah, dikembalikan dengan barang lain yang sejenisnya jika ada. Jika tidak ada, dapat diganti dengan uang yang seharga dengan barang tersebut. Yang keempat, pakaian dan hewan boleh diutangkan. Begitu juga barang yang dapat ditukar, ditimbang, atau barang dagangan. Selanjutnya, pihak yang meminjam boleh mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta itu sendiri, serupa atau tidak. Selagi tidak terdapat perubahan, penambahan, atau pengurangan, namun apabila terjadi perubahan, wajib mengembalikan dengan barang yang sama seperti yang dipinjamkannya. Yang terakhir ada jaminan utang atau kafalah. Kafalah ialah jaminan yang diberikan oleh orang mampu kepada pihak yang memberikan utang atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak yang berutang. Huk adalah sesuatu yang dijadikan jaminan atau kepercayaan dalam utang piutang. Benda tersebut dapat dijual sebagai pembayaran utang dengan syarat pelaksanaan penjualan harus adil. Ketentuan kafalah. Dalam kafalah disyaratkan adanya kerelaan kafil atau penanggung. Sedangkan pada orang yang ditanggung, kerelaan tidak diperlukan. Yang kedua ada utang asil atau orang yang ditanggung, tidak lunas, kecuali setelah kafil atau penanggung melunasinya. Yang ketiga, jika utang asil atau orang yang ditanggung telah terlunasi, tugas kafil atau penanggung telah selesai. Yang keempat, apabila kafil atau penanggung dan asil orang yang ditanggung perlu saling mengenal, jawabannya tidak perlu. Karena kafalah adalah sumbangan dan amal yang baik seseorang kepada yang lain. Selanjutnya, kafalah dianggap sah apabila sudah diketahui kadarnya oleh penanggung. Dan sebaliknya, tidak sah menanggung jawab sesuatu yang tidak jelas kadarnya dan tidak boleh menanggung sesuatu yang belum atau belum ada kepastiannya. Kafalah tidak sah diberikan untuk tanggungan yang masih wajib dibayar, misalnya menanggung memberikan utang atau menanggung SPP anaknya di hari esok. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai dah. Udah nih. Udah, boleh, Lip. Oke. Lip.